Ya, hari ini adalah kuliah geometri analitik bersama mahasiswa di semester 1 di pendidikan matematika ya. Sebab saya tancap dulu listriknya mau habis. Oke, ya di sini saya menunjukkan atau melihat dulu hasil teman-teman. Kemudian kita bercita-cita untuk membahasnya lebih ilmiah. Jadi kalau lebih ilmiah berarti kalau teman-teman itu orang pendidikan matematik, nantinya itu diminta untuk membuat sebuah tulisan tentang pendidikan ya, misalnya pendidikan terkait dengan penelitian tindakan kelas, misal seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang geometri yang terkait dengan data yang ada di perusahaan, dan dari 15 anak yang sudah mengumpulkan ada 10 ya, bagus ya, sudah ada kemajuan ya. Kalau di yang lain, inovasi yang lain belum. Oke, mari kita lihat ya, ini Mbak Wiwi ya, dari kuliah ya yang saya perhatikan yang interestnya tinggi ya. Ini misalnya di sini Mbak Wiwi misalnya sudah mengumpulkan karena sudah tahap skripsi sehingga proses pendewasaannya sudah bagus. Artinya saya wajib lulus sehingga semua harus dituntaskan. Ya, nah ini di semester 1 ini tugas versi tes ya. Tes nantinya itu ya, tes akhir. Tetapi masih tahap 1. Karena teman-teman boleh masih memperbaiki sehingga kita bahas di sini ya. Nanti juga tahap berikutnya. Jadi ini masih tes tahap 1, siapa yang masukkan ada nilainya ya. Itu siapa yang masukkan di sini ada nilainya. Yang tahap 2 siapa yang masukkan. Dan juga harus ada perkembangan ya. Yang tahap 3 siapa gitu ya. Tahap 3 yang terakhir. Tetapi sebentar ya, sampai tahap 3 enggak ya? Kalau kita lihat pertemuan kita yang terakhir itu tanggal 10 saya harus sudah masukkan nilai ya. Berarti TAS-nya tanggal 5 ya. Berarti itu hanya sampai tahap 2. Jadi kita hanya sampai pada pertemuan di sini. Tahap 2 adalah tes ya, TAS gitu. Dan saya harus mengoreksi. Semoga teman-teman yang lain juga mengadakan perbaikan. Jadi nanti di Evelyn saya sediakan kembali untuk tes tahap 2 ya. Yang ini tahap 1 terkait dengan topik ini. Untuk itu perlu ada pembahasan ya. Tadi Mbak Wiwi versi pertama tadi sudah saya buka kayaknya ya. Kuliah geometri mana? Tesnya mana? Keliru ya. Bukan di sini ternyata. Maaf. Saya ambil lagi aja. Di halaman 1 nanti sama halaman 2 yang terakhir untuk diulas ya. Kalau diulas itu teman-teman senang karena teman-teman bisa. Ya di sini
PDF semua, nantinya memberikan yang Word dan PDF ya. Sebetulnya saya bisa membuatkan, tapi supaya mudah dan cepat. Ini geometry time ya, foldernya mana sih ini? Oh, D geometry time. D langsung geometry time. Ya sudah. D langsung geometry time. Ya, semester 1 tes tahap 1. Ya. Digunakan 8 gambar dari BS, BST ya toh. Menghitung cosine similarity. Ini rumusnya ada, bandingkan gambar, terus ada hasil ya. BST ya, kalau kita lihat antar gambar pada satu kelas itu sekilas mempunyai hasil yang bagus ya, 0,98 ya antar kelas. Kemudian battery saver on. Oh, saya belum masukkan. Kemudian perbedaan antara mereka berapa misalnya di sini ya. Jadi yang pertama Mbak Wiwi menjelaskan antar kelas itu dengan cosine ya. Kemudian yang dua kelas yang berbeda itu dengan apa? Ya. Ini dengan EMD misalnya. Mana hitung gambar, siapa pasangan gambar dataset BS dan BST. Jadi dua kelas yang berbeda itu BS. Ya, EMD ternyata kalau dihitung angkanya gede-gede ya. Gede-gede. Kalau kita lihat jelas jarak antar gambar dia definisikan gambar yang sama itu 0. Tapi kalau di cosine terhadap dirinya sendiri ya itu 1. Nah, ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan definisi. Harus tahu maknanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan apa sih? Mbak Wiwi-nya ada di sini toh? Mbak Wiwi? Ada, Bu. Baik ya. Jadi di sini EMD angkanya besar-besar dari 0 sampai 8 ya. Kemudian pasangan nilai EMD pada BST dianggap lebih kecil dibanding BS. Ya, yang dikatakan bahwa intensitas sistem di dataset ini lebih seragam. Ya. Kemudian penulisannya ya versi di sini ini pakai punkte memang dibantu ChatGPT, tapi hindarilah untuk kelihatan pakai ChatGPT gitu ya. Ada poin-poinnya gitu ya. Nanti itu sebabnya kita akan gunakan template baru untuk menceritakan ya. Yaitu sekarang dalam TA tesnya yang akhir teman-teman menggunakan template. Supaya apa? Supaya penilaian saya lebih fair. Para mahasiswa bisa belajar menyajikan secara ilmiah begitu ya. Apa yang dibicarakan begitu harus mengikuti kaidah yang diberikan dalam hal ini template ya. Terus kemudian misalnya di sini ada penjelasan perbedaan antar gambar atau kesamaan
ya, yang jarak kecil dan jarak besar. Di sini ya distribusi, kemudian distribusi umum nilai MD lebih kecil dibandingkan dataset BS, BST lebih homogen. Kesimpulannya ya, di sini ada tentang BS dan BST, keberagaman intensitas warna hitam. Ya, kemudian diberi usulan semacam ini, boleh-boleh saja ya. Bahkan tentang kemiripan gambar itu, kemiripan tinggi, similaritas tinggi, terus ya, jadi kemudian berapa gambar distribusi hitam yang berbeda ya, boleh. Rentang nilai, kalau rentang nilai EMD itu cukup besar ya, antara sampai 11 di gambar yang kelompok 1 BS. Kemudian di rentang kelompok 2 itu BST. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana yang disampaikan ini lebih ilmiah ya, itu dengan menggunakan template. Template-nya yang bagaimana saya samakan saja. Teman-teman mendengarkan bisa sambil membuat ya, kalau karena tugas-tugas banyak ya bisa sambil ngerjakan ya. Misal template-nya saya pakai ini saja ya. Template-nya saya pakai yang punya mahasiswa yang sama. Tadi ada kuliah ini. Ini saya sedang penelitian tindakan kelas terhadap mahasiswa. Ya, bahwa masing-masing punya kosakata. Ini saya copy dulu. Saya copy atau open aja lah. Tapi file ya, save as di D tadi. Template geometry temp. Template test geometry. Enak ya, tes sekarang terbuka buku. Nah, itu saya tidak perlu suruh ngumpet-ngumpetkan, tapi pakai ChatGPT, pakai HP, pakai apa-apa silakan. Ya toh. Nah, ini saya ambil dari jurnal Luntar. Jadi contohnya ya, jadi versi jadinya seperti ini idenya. Untuk bisa teman-teman bisa bermain atau mempas-paskan, boleh saya taruh langsung di geometri ya. Tadi D geometri mana? Oh, bentar. Geometri. Sudah ya tadi. Oh, belum saya taruh di sini ya, maaf. Template ini belum saya taruh. Save as di geometri. Template tes geometri, oh, udah. Oh, lah wong beda-beda tempatnya saya kerja. Maaf ini foldernya. Ya banyak pindah-pindah.
Nah, ini ya penampilannya seperti ini ya. Penampilannya. Jadi perhatikan kalau ngikuti template berarti oh ini apa? Arial 16 ya. Ikutin aja. Oh ini apa? Capital size-nya hanya yang di depan gitu ya. Di sini sudah ditulis ya. Maksimum 12 kata, tetapi kita sepakat pakai bahasa Indonesia. Boleh ya, bahasa Indonesia. Tapi nama-namanya dalam bahasa Inggris nggak masalah ya, template test geometri. Kemudian namanya ini bisa menggunakan nama kalian dan belakangnya nama saya. Misal seperti ini saya copy saja. Nah, ini. Nah, misal ini. Itu template test geometri. Nah, ini karena template, maka kalau sudah diisi, simpanlah isi supaya nanti kalau keliru gitu ya, awalnya seperti apa masih ingat. Jadi ini contoh isian. Contoh isian. Save. Nah, ini saya pasangkan di sini ya. Yang tadi. Nah, ya. Author 1 namanya mahasiswa, author 2 ini di sini saya. Ini langsung sudah terisi ya. Terus di sini pakai kata pendahuluan ya. Biasanya buatnya terakhir aja kalau pendahuluan. Terus ini metode ya. Terus ini hasil dari diskusi. Nah, ini misalnya hasil kasus 1 ya. Kasus 1 tapi bisa ditulis kasus 1 itu apa. Gitu ya. Kemudian di sini kesimpulan. Kemudian di sini pustaka. Daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu tidak pakai nomor. Oke. Nah, misal punya Mbak siapa? Ini. Ya, sudah dalam PDF ya, saya terpaksa harus mengganti. I love PDF. PDF ke Word. Bentar ya, saya ambil PDF ke Word tadi. Punyanya Mbak. Tadi taruh di mana? Oh, nggak ada. Oh, ini punyanya Mbak ya. Supaya bisa saya copy-copy. Bentar ya. Sudah jadi. Ya, maaf tadi terputus. Oke, jadi contoh sudah ya. Tadi punyanya Mbak ini tadi saya ambil untuk dibahas. Nanti Mbaknya bisa
enable editing, ya toh. Nah, ini tadi kalau ada pendahuluan, ada ya, ini kita pindah ya. Ini hasil ya. Ini yang ini hasil. Hasil kita bandingkan ke hasil. Kita tulis ke hasil ya. Misalnya membandingkan antar gambar menjadi sebuah kasus. Ini kita copy. Ya, sudah ada ceritanya soalnya. Tapi nanti dirapikan sesuai dengan ketentuan ya. Kesimpulannya juga harus dinarasikan, pada bagian ini dibahas tentang bla bla bla. Misal begitu. Ini hasil tadi punya Mbak siapa? Ini. Ya, Kak. Nah, ini perhatikan. Fontnya adalah Arial 10. Nah, ya. Berarti punya Mbak E ini saya pilih jadi Arial 10. Tetapi juga kok malah hilang font-fontnya, angka-angkanya. Wah, ini nggak enak ya, kita ulangi ya. Nah, terus ini ya, kita taruh di bawahnya aja supaya tidak terganggu. Paste-nya hati-hati, keep source formatting. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Keep source formatting. Paste-nya hati-hati, dan yang tadi kita hapus dulu. Oke. Dan kita percantik ya. Tadi kasusnya adalah membandingkan antar gambar. Jadi ini hasil membandingkan antar gambar ya. Terus fontnya nggak cantik, ini berapa? Arial 10, ini juga harus Arial 10 ya, sudah betul. Ini dihapus. Nah, ini masih kata salah ya. Terus kita tidak langsung menghitung kosan similar setiap gambar misalnya ya. Pada bagian ini ditunjukkan misalnya hasil perhitungan kosan untuk setiap gambar, yaitu gambar PS. Sekarang gambarnya menampilkannya tidak seperti ini. Menampilkannya tadi dari template ya. Template-nya mana tadi? Template gambar tertutup. Apa namanya? Tabel itu ini. Yang template-template itu kita merahin dulu supaya teman-teman bisa tahu mana yang ditulis, mana yang template ya. Oh ya, makasih. Tadi 10 ya, merah. Makasih. Iya. Oke. Nah, terus kita tahu ya, pada bagian ini tunjukkan hasil kosan similarity dari formula sekian ya. Formula kosan similarity nanti dari metode ada. Ya, misalnya dari persamaan pertama misalnya untuk setiap gambar yang dibahas. Ya, misalnya bahas apa. Dan ini adalah kosan similarity dari tabel BS ya. Dan penulisan tabel juga harus mengikuti yang di atas tadi. Bagaimana itu caranya? Tanpa garis vertikal ya toh. Ini ya. Terus yang di bold adalah tabel 1. Ini Mbak Wiwi bisa perhatikan, yang lain juga Mbak Wiwi yang konfirmasi. Jelas enggak? Mbak Wiwi. Supaya saya nggak bicara sendiri nih.
Bisa mengikuti Mbak Wiwi? Ika has left the meeting. Halo Mbak Wiwi, bisa mengikuti? Ora ono wonge ya ta. Saya cek mahasiswa. Nanti masuk tapi saya ditinggal. Mbak Indah bisa mengikuti enggak ini? Enggak ada orangnya. Bisa, Bu. Nah, gitu dong. Jawab. Saya enggak mau ngomong sendiri soalnya. Ya, jadi yang menjadi masalah apa? Tesnya adalah mengikuti template, menyampaikan secara cantik gitu ya. Kalau perlu ya, lihatlah bentuk artikel lontar misalnya, sekalipun itu dalam bahasa Inggris. Oh, jadinya bentuknya kayak gitu ya, misalnya gitu ya. Lontar jurnal, homepage. Di situ ada yang sudah terbitan. Kenapa sih saya pakai ini? Ini saya hanya asal aja sih ya. Jadi tidak yang penting komponennya itu terpenuhi ya. Yaitu misalnya arsip di sini. Ya. Jurnal Ilmu Klasik. Terus yang terbitan hari ini misalnya ya. Ini enggak enak ya tah. Nah, tampilannya tuh jadi cantik seperti ini. Nah, gitu ya. Itu. Tapi kita nulisnya dalam bahasa Indonesia dulu. Ya. Kemudian ini tabel enggak ada garis vertikal ya. Yang ada hanya garis horizontal. Ya. Kemudian pustakanya. Jadi cita-citanya kalian mahasiswa membuat seperti ini. Mungkin saya hanya ngajarin yang kecil-kecil ya. Ini seperti ini ya, misalnya ini sama-sama Udayana ya, Udayana University, satu universitas ya enggak masalah kalau disebut satu saja. Tapi yang membedakan itu adalah nomor emailnya harusnya ya. Ini perhatikan, ini April nulis, Juni diterima. Misalnya begitu ya. Tampilannya nanti seperti ini. Oke, jadi tidak lagi seperti yang Mbak Wiwi buat ini. Entah hasilnya sama seperti ini, tapi ditampilkan seperti yang contoh. Ya. Ini contoh tes geometri. Itu kemudian misalnya hasilnya yang saya utek-utek, oke lah dipercantik, dibawa ke sini. Atau ini karena dia ini ya di tengah nggak apa-apa. Terus ini bukan pakai A gitu ya, tapi pakai tabel 1. Kalau ini nomor tabel 1. Dan ini areal 10 ya tadi ya. Areal 10. Dan ya di tengah. Hasil similarity ya, saya salah-salah ketik. Antara 8 gambar BS bukan adalah sebagai berikut ya. 8 gambar BS di situ. Dan kemudian apa tadi? Tidak boleh ada garis vertikal, tetapi cukup horizontal, areal. Dia minta areal berapa kalau fontnya? Kalau tabel bisa-bisa kadang kecil, ada yang minta kecil. Areal 10 ya. Tetap areal 10, jadi kita areal 10.
areal 10. Oke. Dan tidak boleh apa? Garis vertikal, sehingga ini kita hapus dulu. Nah, gitu ya. Nah, mahasiswa membuat yang sesuai dengan template itu atau sesuai tidaknya akan menentukan nilainya, ya. Selain ada pustaka dan seterusnya, ya. Jadi itu kenapa boleh dikerjakan di rumah, tidak mungkin dikerjakan. Oke, so cantik ya. Berarti ini boleh digaris-garis boleh, tapi saya prefer tidak dulu, atau bolehlah dikerjakan lagi. Ini memang harus sabar ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi yang kita bisa lihat nanti ya, punya Mbak Wiwi tadi, dengan setelah diikuti template, lebih cantik mana gitu ya. Ada intensitas warna hitam antara segmen-segmen, itu beberapa poin penting ya. Ini versi ChatGPT ya, kita hindari itu. Kita hindari supaya tidak kelihatan kalau ngambil dari ChatGPT. Tidak versi titik ya. Ini kita lihat seperti ini. Samakan ya, samakan dengan misal samakan dengan urutan yang di sini. Tapi kemudian barulah di pakai A ya. Kemudian dirapikan, itu adalah areal 10 1 remove ya, dan rapikan ya. Rapikan. Ini kok ada begini ya, nanti kita ini kita perbaiki. Bentar ya. Misal begini. Nah, ini jadi harus rapi, itu yang mempengaruhi. Oke. Nah, nampaknya ini tidak rata kiri kanan ya. Rata kiri kanannya kok jelek ini sampai terlalu ke pinggir, harusnya sekitar ini ya. Atau dipandu. Ya, jadi ini ya, ini berarti dia tidak justified, tapi kita buat justified. Nah, ini terus areal 1 ya. Ini kita lihat ya, antara atas bawah. Oke, hasil. Dan ini juga tidak justified. Justified tahu ya. Rata kiri kanan. Nah, ini pada bagian ini ditunjukkan hasil analisis geometri terkait dengan jarak cosine similarity antara kelompok gambar yang dipelajari. Nanti sudah ada penjelasannya. Ini perhatikan jenisnya beda sehingga tidak satu tipe. Ya, ini nanti diselesaikan. Kita lihat kalau kita mengikuti template dia lebih rapi ya, lebih rapi dan
tabel tanpa garis vertikal juga lebih rapi, sehingga dimanapun jenis tulisan yang formal itu menggunakan garis horizontal saja. Oke, kita lihat ya. Kemiripan intensitas warna, beberapa poin penting. Ini tadi kalimatnya kok nggak sama ya. 10 terus padahal udah rata kiri kanan, tapi kok ini nggak memenuhi. Berarti ini ada yang kelewatan gitu. Oh, ternyata ininya ya. Nah, ini harus ke sini. Nah, beberapa poin penting. Nah, ini barulah kita beri poinnya. Begitu ya. Terus seperti ini. Oke. A, nilai similarity ada yang dekat ke 1. Sebagian besar pasangan segmen memiliki nilai 0,96, mempunyai tingkat keseragaman cukup tinggi. Ya, di seluruh segmen gambar. Ini berarti lanjutan kalimat di atas. Ya, jadi kok nggak mau dia. Nggak mau dia ya. Ini kelanjutan. Ini harusnya dilanjutkan di sini ya. Kembalikan diulangi adalah remove space before, dan ini harus kembali ke sini ya. Itu kalimatnya diperiksa ya. Diperiksa apakah menjadi sebuah satu kesatuan, tingkat keseragaman dipisah. Contohnya segmen 1 memiliki nilai kosain itu menunjukkan pola hitam identik. Kemudian ada perbedaan minor. Ini menunjukkan berarti ini termasuk di bagian kalimat selanjutnya. Kecenderungan umum cukup merata PS-nya. Nah, nilai kosain similarity tinggi dekat ke itu. Oke, sudah. Ya. Jadi kalau ini sudah hasil ya, mungkin masih perlu ditambah yang lain-lain. Terus ini hasil berapa? Pembandingan antar gambar apa nih? BS ya. BS. Yang di sini 32 membandingkan hasil gambar BST. BST ya, terus BST. Nah, ya, mari kita lihat ya, kalau sudah kita rapikan, ini juga tidak kata sebagai berikut, tapi pada tabel 2, misal begitu. Kemudian tabel 2 itu judulnya cosine similarity BST. Ya. Sebetulnya nggak harus cuma 8 ya. Saya pengennya ada enggak ya yang seluruh folder itu dimainkan. Itu saya pengen melihat ya. Karena ngodingnya tinggal nanya ya kan. Tinggal nanya, tinggal dipasangkan ya. Mestinya coding enggak ya, saya tinggal menggunakan. Nah, ternyata pengennya sedikit aja. Nah, gitu. Tapi ternyata kalaupun ada ChatGPT, ternyata tidak semua orang langsung bisa gunakan atau memaksimalkan ya. Saya pengen mahasiswa itu menggunakan semua. Sampai sekarang belum ada yang bereksplorasi sendiri. Padahal sudah
ada apa? ChatGPT, ada ngodingnya bisa dipanggil gitu ya. Nan ya, nan ini saya beri nan aja dulu ininya ya. Begini kan. Terus ya ngerapiin itu juga take time ya. Ini juga begitu. Iya, oke. Kemudian supaya rapi untuk satu gini ya. Berarti kan kalau sudah dirapikan menjadi lebih enak dibaca. Ya, sama seperti ya. Teman-teman mengerjakan tugas harus rapi ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sudah di-justify tetapi masih lari-lari ya. Masih tidak rapi berarti ada yang karena ini tadi ya. Kita buat ini home supaya nggak kemana-mana. Editing, select all. Kemudian kita kalau select all itu kan font-fontnya nanti berubah. Tapi yang penting ini ya. Ini. Nah, ininya ngikutin di sini supaya sama. Nah, ini kan lari tuh. Ini yang ini lari tuh. Ya. Nggak mau ngikutin ya. Harusnya mengikuti, kenapa ini lari? Nah, ini sudah gini. Ya, kenapa ini lari? Ya ini tidak bisa ya ini kan kadang-kadang cut and paste-nya dari ChatGPT gitu ya. Itu reformattingnya agak repot ya. Oke, ya jadi buatlah sebagus mungkin, terus ini ada ABC tetapi kita perlu merapikan, yaitu dengan cara seperti ini misalnya. Terus ini ditaruh di sini. Nah, itu lebih rapi ya. Jadi yang saya lihat tidak kontennya saja, tapi rapinya dulu pertama. Kalau sudah bagus tapi nggak rapi, tetap saya tulis jelek. Betul enggak? Selama ini kan begitu ya. Jadi mahasiswa harus mengikuti aturan dulu ya. Nah. Tabel 2 ya. Sini juga disamakan. Tabel 2 disamakan. Arial 10 tidak pakai garis dulu tetapi garis sedikit-sedikit. Bu, kalau panjang gimana, Bu? Ya, itulah kita harus apa namanya telaten, sobirin ya bahasa Arabnya. Oke, mari kita lihat ya. Ini juga sama tadi ya, di atas pakai rapi ABC gitu ya. Kita perhatikan ya. Saya buka, saya bandingkan dengan punyanya Mbak Wiwi tadi. Ya. Ini saya kecilkan dulu ya. Ini kalau mau lihat overview, boleh toh? Seperti ini. Dengan punyanya Mbak Wiwi. Gitu ya. Saya lihat. Ya toh. Sekilas ya. Ini kan lebih rapi ya dibanding yang ini. Nah, gitu. Ya, dibanding yang ini. Jadi sekalipun pakai ChatGPT, tapi ada proses bagaimana menuangkan kembali itu perlu kehati-hatian, perlu dicermati ya. Itu sebabnya kata kita menggunakan ya ChatGPT itu tidak terus melulu hanya menerima begitu saja, juga dibaca, bahkan bacanya bisa menggunakan ChatGPT. Ya.
Oke, saya ingin cek mahasiswa apakah bisa mengikuti Mbak Jantika. Bisa, Bu. Terima kasih ya, biar suaranya. Ya, kalau perlu teman-teman boleh sambil langsung memproses ya. Kalau ngikutin saking banyaknya tugas itu teman-teman multitasking. Atau saking nganggurnya ya, makan sambil buka pakai HP. Ada yang begitu Kak, orang di kos-kosan atau saya di tempat kerja juga gitu, sambil makan sambil lihat laptop. Kalau zaman dulu hajar ya. Dihajar ya, dulu nggak ada laptop ya, nggak ada HP, tapi makan harus hanya duduk makan sambil bercerita dengan keluarga atau ya atau apalah ya, pokoknya ya makan yang baik. Oke, ini kita lihat ya hasilnya tampilannya lebih cantik tuh ya. Nah, karena di sini ada pakai cosine, ada EMD, berarti di sini menghitung EMD berarti 3,3. Kita enggak pakai kata menghitung ya, hasil apa? Kesamaan intensitas warna hitam dengan menggunakan EMD. Nah, dan seterusnya nanti ini belum saya rapikan ya. Ya, kalau enggak paling enggak ini ada contoh satu untuk bagian hasil, terutama yang terkait tabel ya. Begitu ya, terkait gambar mungkin perlu diulas hasil diskusi. Dan sekarang bagaimana metode? Karena metode ini cosine similarity, saya dipunyanya mahasiswa itu sudah pernah beri contoh, itu misalnya dengan ini. Ya. Metodenya tentang cosine similarity atau EMD, begitu ya. Yang menjadi masalah adalah kok gambar itu dibaca jadi matriks menurut komputer ya. Tapi kok bisa pakai cosine similarity yaitu sudut antar dua vektor misalnya gitu ya. Nah, ini dijelaskan EMD juga, mungkin ada yang Bataria atau yang lain ya. Nah, itu masukkan di sini. Teman-teman fokus pada geometri yang terkait. Jadi tidak harus jarak. Ya. Silahkan geometri yang terkait apa sih? Ada yang pakai strukturnya mengikuti bentuk opal misalnya gitu ya. Tetapi masalahnya adalah gambar ini tidak memperhatikan bentuk. Jadi hasil di kelas, dalam satu kelas, itu tidak berarti bentuknya sama. Sangat berbeda. Jadi kalau mau melakukan kesamaan yang terkait dengan bentuk, teman-teman bisa menunjukkan dalam satu kelas itu bentuknya itu tidak sama. Enggak apa-apa ya. Bentuknya indeks atau alat ukur untuk menunjukkan bentuk itu saya belum tahu. Tapi teman-teman bisa melihat, mencoba bagaimana bentuknya itu dipelajari. Silahkan ya, kalau ini tentang intensitas hitam. Nah, ini anggaplah ya, jadi punyanya Mbak Wiwi ini lumayan ya, bisa ada dapat satu paragraf dirapikan sama Bu Hana. Nah, ya toh, nggak usah sungkan-sungkan untuk menggunakan ini. Ini saya tempeli dengan, ini saya hapus saja ya. Paste, ini match formatting bukan, keep source formatting ya. Udah ya. Yang tadi kita buang. Begitu. Ya.
Misal semacam ini, saya perbesar ya. Kalau kekecilan ngomong, "Bu, kekecilan, Bu," gitu ya, biar saya tuh tahu kalau teman-teman itu ngikutin tuh nggak ada suaranya tuh saya cuma kayak ngobrol sama sendirian ya, ngobrol di layar sendirian. Oke, ya metodenya sudah ada. Kita berarti bisa tulis hitam. Ya, di sini. Ada tentang cosine similarity semua sama ya ngomongnya. Nah, ini tolong untuk di-update contohnya tapi dengan contoh yang lain tapi ngikutin ya. Boleh memberi contoh yang lain tapi ngikutin. Artinya berikan contoh ini dengan angka-angka yang berbeda tapi ngerjakan sendiri. Ya. Caranya gimana? Ya caranya bisa buat sendiri tuh, bisa pakai ChatGPT boleh, berikan contoh yang lain tentang ini ya. Misalnya gini, copy. Punya saya, akun saya yang bagian ini tadi sudah habis ya. Jadi saya mungkin di ChatGPT di sini mungkin ada. Gini misalnya. Gitu ya. Berikan contoh yang lain gitu ya. Yang lain seperti di atas supaya teman-teman juga memberi contoh. Bagaimana toh ngitung cosine gitu ya. Nah, ini. Ini contoh yang lain ini. Jadi boleh 0,8. Ya. Ini boleh jadi contoh. Begitu. Jadi ini saya tandai merah. Ini berikut langkah-langkahnya. Terus ini saya tuliskan berikan contoh yang lain. Ya, bisa pakai ChatGPT untuk membantu memberikan contoh. Tetapi ketiklah dengan mat. Ya, ketik dengan Microsoft Equation. Ya, yang jadi pertanyaan apa? Kok gambar matriks kok jadi vektor-vektor? Dua gambar kok jadi vektor-vektor? Ya, itu ada penjelasannya bahwa matriks itu kemudian ditulis dalam bentuk vektor. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, ya, itu matriks gambarnya kita menjadi di-flatten menjadi satu vektor. 1, 2, terus diikuti 3, 4, baris berikutnya lagi, baris berikutnya, baris berikutnya. Jadi satu baris selesai disambung-sambung. Supaya bisa dihitung besarnya vektor dan sudut antara dua vektor. Analoginya apa toh? Kok bisa toh kosin jadi tentang kesamaan? Di sini saya jelaskan ya toh. Bandingkan gambar berdasarkan pola strukturnya ya. Itu kalau berhimpit dianggap dua vektor itu sama arahnya, berarti magnitudenya bisa berbeda tapi mempunyai kesamaan, yaitu sama arah. Ya, itu esensinya. Jadi ternyata banyak digunakan juga di dalam AI. Kemudian masalah tentang tadi sudah ya, gambar berdasarkan pola atau struktur dengan memflatten antara matriks pertama, matriks itu dibuat vektor. Ya, permintaannya adalah dibuat dalam bentuk dalam bentuk vektor di sini ya, pertama, kedua, dan tentunya gambar
Yang berbeda juga vektor-vektor yang berbeda. Kemudian dihitung, kemudian Mbak Wiwi menghitungnya antara image 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya. Yang kita lihat hasilnya mendekati 1, kemudian pada teori itu artinya dia punya tingkat keseragaman yang sama antar gambar dalam satu kelas. Jadi Mas Denny yang buat koleksi gambar ini itu tidak salah bahwa mereka intensitas bulunya sejenis, ya, seperti itu. Tetapi kalau mau detail dibahas seperti ini, pola hitam hampir identik, ada perbedaan minor, ada kecenderungan umum, ya, begitu misalnya, silahkan ya. Kemudian hasil gambar yang BST, ini kok fontnya beda ya? Kadang ini saya lihat ya dulu ya. Ini 11. Harusnya berapa? 10 kalau nggak salah. Berarti saya ada yang salah ya. Kayaknya rapi tapi masih salah. Ya. Begitu ya. Terus ini dijelaskan sekarang yang menggunakan EMD berarti di atas ya Mbak, Mas, itu teori dengan EMD. Nah, terus misalnya teorinya harus ada pustaka. Perhatikan ini. Ada daftar pustaka yang diminta ya Mbak dan Mas. Ini yang bikin sulit dan yang membuat nilainya jadi jelek ya. Jadi nanti ada bagian pendahuluan, anggaplah nilai 100. Pertama harus sesuai template, kedua harus isinya sesuai yang diminta ya. Ini tentang sarang walet ya, sarang walet harusnya gitu, gak boleh data lain. Gitu ya. Yang ketiga, kekayaan mahasiswa mengeksplor geometrinya, kosakata geometrinya. Misalnya saya pengen yang lain nih, geometrinya boleh. Ya. Enggak apa-apa, tambahkan untuk membahas itu. Sementara ini yang terpikir oleh saya itu jarak. Mahasiswa nambahkan yang lain, boleh. Tetapi disambungkan dalam alur cerita yang bersambung ya. Jadi artinya konsisten gitu ya. Pada bagian ini gitu ya, misalnya di pendahuluan gitu. Ini saya ingin pendahuluannya itu terakhir. Kenapa? Karena fokusnya teman-teman bisa beda-beda. Ya, misalnya di sini ya. Ini terlalu besar ya. Oh. Bentar ya. Terlalu besar. Ya wis lah, enggak apa-apa. Ya, ini kita ganti pada bagian ini pada. Nah, susah toh bikin kalimat tentang apa di dalam sana gitu ya. Terakhir aja. Atau tentang pembelajaran geometri. Boleh ya. Pembelajaran geometri di sini misalnya punya Mbak Wiwi. Itu berjudul pembelajaran geometri dengan data sarang burung walet. Cita-citanya apa sih? Sebagai objek belajar. Ya, misal begitu. Yang menjadi masalah itu masalah di pendidikan apa? Geometri itu anak-anak suka enggak? Enggak suka ya. Kita sedang mau mengangkat itu ya. Pada pembelajaran matematika sudah umum atau sudah diketahui ya, sudah diketahui secara umum
bahwa matematika masih dianggap secara dianggap menjadi pelajaran yang susah, termasuk geometri. Padahal geometri ada di sekitar kita, gitu, yang dapat mudah dikenali dengan memperhatikan geometri, belajar tentang bentuk, ya, struktur, kemudian jarak, dan sebagainya. Ya. Untuk nah ini diginikan ya dan sebagainya. Untuk meningkatkan minat belajar geometri, maka dilakukan berbagai inovasi. Nah, misal teman-teman boleh pakai pustaka yang saya buat. Nah, ya. Silahkan ambil. Misalkan ini ya, misalkan telah dilakukan inovasi geometri dalam membuat berbagai objek berdasarkan rumus geometri, ya, rumus matematika, ya, dengan objek batik, ornamen, gitu ya, supaya apa nih? Supaya nama saya ada, gitu, supaya literaturnya ada. Manakah itu? Literatur. Karena teman-teman baru awal kuliah mungkin agak kaget, itu pakai ya inovasi geometri Parhusip, harusnya ada. Nah, ini toh inovasi geometri sebagai pembelajaran matematika kreatif, punyanya Buana. Biar apa? Nah, contoh ya, mosok ngambil dari punya orang. Ya, ini kita buat sebagai referensi. Nah, teman-teman harus belajar mendelik untuk menampilkan. Ya, Mbak Wiwi bisa ngajarin temannya untuk bagaimana menggunakan pustaka tanpa harus ngetikin satu-satu. Di sini ada reference. Bentar ya, sabar ya. Nah, ini ada mendeley namanya. Kalau sudah punya, sudah diinstal, bisa diinsertkan di Word-nya. Kalau belum punya, berarti harus install dulu, download dulu ya, install, kemudian di-linkkan ke Word ya. Silahkan cari di YouTube bagaimana menggunakan. Saya anggap teman-teman sudah pernah ya. Dan style yang diminta Lothar itu adalah ini. Stylenya apa? Yaitu tentang urutan. Ya. Urutan penulisan ya, misalnya author dulu, judul, tahun, publisher, halaman gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau sudah jadi, teman-teman sudah punya ya, ini biasanya American Psychological pakai 7 edition. Dan
kemudian file tadi itu saya tambahkan ke sini. Sebenarnya saya sudah punya ya, tapi ini sebagai contoh bagaimana menggunakan. Tugas matin bukan, tapi saya di geometri. Kemudian semester 1 tes akhir. Ya, jadi ini contohnya. Ini sudah jurnal ya, sudah jurnal. Ada yang hearing, ada conference proceeding kalau conference. Ya, ini. Jadi yang mengusulkan inovasi-inovasi yang matematika itu yang pakai inovasi sebagian besar itu saya ya. Kalau kita lihat di literatur yang terkait dengan inovasi ya, biasanya sangat jarang ya. Mungkin saya tidak pernah temukan, sehingga saya katakan itu saya yang buat ya. Kalau pakai kata inovasi matematika, oh itu Bu Hana yang buatin. Nah, ya. Artinya apa sih? Matematika yang sudah ada, sudah abad 17, tapi diperbaharui penggunaannya kah? Rumus itu diupdate kah? Ya, dan seterusnya. Ya, jadi menjadi hal baru. Ya, nah ini kebetulan di situ disampaikan ya, di sini sudah terbit ya, disampaikan sebagai media pembelajaran ya. Ini yang server-server kemarin itu. Tetapi karena saya harus cari menjadi jurnal, ya saya masukkan sebagai versi pendidikan ya. Di sini yang servernya, kemudian di sini yang membuat Leonardo Dom, Pak ini pakai bambu, saya pakai bambu di sini. Kalau dulu saya ke Berlin ya, Juni 2016, sudah 8 tahun yang lalu, itu saya mengcopy ya, ada Leonardo Bridge dan Leonardo Dom ya, teman-teman matematik itu membuatnya, pendidikan matematik 2016 itu membuatnya dengan bambu di sini ya, ini di FSM, terus parade, kemudian saya masukkan jurnal. Ini mahasiswa Mbak Lena yang kemudian sudah S2 bersama saya ya, sekarang masih menjadi guru, entah mungkin nanti masih ngelamar yang lain, entah saya belum tahu ya. Ini ada stick S untuk membuat Leonardo Dom. Ya, saya di kelas ini tidak membuat-buat ya, selain saya melihat interest mahasiswa mengangkatnya susah. Lain itu saya tidak dalam pas project di kegiatan. Jadi ini ada di project, ada project, kemudian saya harus mengembangkan, itu saya manfaatkan ya teman-teman Leonardo Dom-nya begitu ya. Kemudian juga ini membuat polihedron ya dalam bentuk dress begitu, dressnya masih ada, kemudian saya tuliskan. Oke. Jadi ini sebagai kegiatan ya, ini untuk anak SMP gitu ya. Jadi apa sih geometri yang untuk anak sekolah ya? Misalnya tentang balok, baloknya diapakan? Ini baloknya dibikin jembatan ya, balok kecil ya, ini ya balok kecil ya. Tapi ini balok panjang gitu ya, stick ini lebih stick, dimensi panjangnya lebih. Nah, caranya menggunakan bagaimana Mbak, Mas dan Mbak masih mengikuti toh Mbak Wiwi? Mbak Wiwi masih mengikuti? Masih, Bu. Ya. Jadi ini kita gunakan tadi ada inovasi geometri ya, klik inovasi geometri. Nah, ini ya. Oke. Nah, tentunya pustaka yang
ini karena sudah bahasa Indonesia dan saya yang buat, itu dihitamkan. Ya, karena artinya kita terima. Ya. Objek batik dan ini ya, material objek batik dan ornamen, membuat berbagai objek berumus matematika dengan objek batik, ornamen, dan mungkin dengan material yang berbeda-beda di sini. Material berbeda. Beda. Ornamennya saya beri nama Odema, ornamen dekoratif matematik. Batiknya saya beri nama Batima untuk versi yang umum. Batik inovasi matematik. Kalau kalian lihat di YouTube ada yang nulis batik matematika gitu ya, itu bukan saya ya. Kalau saya nulisnya batik itu batik inovasi matematika. Jadi kalau yang lain itu nulisnya batik matematika ya. Itu munculnya orang lain. Oke, dengan material berbeda-beda seperti kain, bambu ya, stick es. Nah, untuk memperkenalkan geometri dengan aktivitas yang melibatkan siswa. Nah, misalnya begitu. Dan demikian pula untuk aras misalnya undergraduate yaitu S1 matematika, dijumpai formula persamaan parametrik misalnya digunakan untuk inovasi geometri menjadi permukaan yang dibendakan. Ya, dibendakan atau diobjek. Yang manakah itu? Nah, nanti di referensi ini saya punya ya. Insert citation atau dibuka aja dulu ya. Insert citation itu CSS atau ini parusip apa saja yang sudah saya simpan. Nah, ini ya. Learning geometry from ini Decimal Journal ya. Ada. Ya, yang mana sih itu, Bu? Nah, ini ya di sini ya. Boleh ya, Decimal Journal. Desimal. Oh, berarti nyarinya di My Library. Desimal lah ini. Ya, kalau dilihat isinya, oh ini yang ada isinya, ya. Ini ya, ini tentang kemarin kita belajar tentang sistem koordinat. Ini sistem koordinat bola misalnya, yang kemudian untuk gambar, ya, yang kemudian digunakan yang parametrik jadikan bola, gitu ya. Sebetulnya ini juga ingin saya sampaikan ke teman-teman, ya. Saya melihat ngangkatnya susah ya. Ngangkatnya susah. Jadi kemudian ini dibuat kemudian kalau teman-teman belajar kalkulus misalnya, kemudian menjadi permukaan terus menjadi benda ya. Ini saya buat sanggul. Nah, dari gambar ini dibuat sanggul. Oke. Ya, ini dari gambar ini dibuat benda ini gitu ya. Di ruangan saya ada. Ya. Juga ya, caranya memperkenalkan adalah ini menyangkut masalah pendidikan gitu ya. Di jurnal Desimal ini learning geometry to surface creation from happy cyclic expansion with derivative operators for ornaments ya. Jadi ini learning geometry manggilnya, dimasukkan ke sini ya pustakanya. Sudah ya. Learning geometry sama-sama di 2018. Terus mungkin juga ada yang lain, saya masih ingat ya, yang lain itu tentang lainnya ya, parusip dulu ya.
harus ke library dulu ya. Library Parusip kalkulus dengan Excel, MATLAB ya. Efisiensi prinsipal BCA enggak optimal. Yang nyangkut geometri mana sih? Kurva dan parametrik dengan pemetaan fungsi kompleks ya toh. Itu juga ada. Mana? Edukatif, kurva parametrik dan pembentukannya. Nah ini ya. Kok jadinya kayak gini sih? Oh, kurva ini punya mahasiswa ya. Masih ini proceeding ya. Ini proceeding apa? Proceeding misalnya. Ya, proceeding gimana caranya ini? Milihnya adalah conference proceeding. Ya. Terus dimasukkan view bla 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 ini. Ya. Kurva parametrik dan transformasinya. Itu setipe ya. Ini awal-awal saya yang buat, ya. Terus dibuat barang, ya, dibuat barang. Terus ini bikin bunga. Barangnya mana sih? Ini ada yang seperti ubur-ubur, ya. Jadi untuk menambah pustaka boleh macam-macam. Jadi reference. Terus ada kata parametrik tadi ya, saya pakai parametrik. Ini kurva parametrik ya yang ini. 2013. Sudah 11 tahun yang lalu ya. Semoga udah lahir ya. Dan yang lain sebagainya. Terus ngopo hubungannya dengan di bawah? Nah, jadi pelajaran yang susah gitu. Bagaimana hubungan yang di bawah? Kenapa pakai data sarang burung walet? Ya, itu. Nah, untuk itu pada penelitian ini pada artikel atau penelitian ya, ini ditunjukkan karena setema ditunjukkan bagaimana inovasi dalam proses pembelajaran geometri yang menggunakan data yang sudah ada, yaitu data gambar sarang burung walet yang telah diklasifikasikan menurut banyaknya intensitas bulu dalam 7 kelas. Tetapi pada artikel ini hanya diambil sebagian saja sebagai proses belajar. Khususnya ya terkait dengan pengujian kesamaan gambar pada satu kelas. Misalnya, ya. Oleh karena itu digunakan ya beberapa formula ya, uji kesamaan, yaitu cosine, similarity, dan lain-lain ya. Ini silahkan diupdate ya. Jadi diharapkan dengan ini mahasiswa, kenapa toh rumus-rumus itu ada, bisa belajar dari sini. Itu kok rumus jarak kok macam-macam ngopo. Pertanyaan yang paling sering muncul dari abad ke abad ya. Tentang anak sekolah adalah saya belajar matematika itu pakainya di mana, untuk apa, dan seterusnya. Sejauh saya tidak bisa, ada anak yang mengatakan gitu, tidak tahu gunanya, aku nggak mau belajar karena saya tidak merasa perlu. Nah, ya. Setelah dia kuliah, dia ketemu itu
Nah, ya biasanya kalau waktu SMA merasa tidak perlu, tapi ketika kuliah ketemu baru merasa perlu belajar. Sehingga ini saya mengajak teman-teman membuat untuk ayo promosi matematika dengan cara melihat kegunaannya, ya. Salah satunya ini. Oke, semoga teman-teman bisa, ini sudah 10.43. Bagaimana pustakanya sudah ditangkapkan di sini. Berarti ya Mbak siapa namanya? Ya, ini masih merah ya Mbak Wiwi. Karena belum dirapikan, mungkin masih ingin ditambah-tambah. Kesimpulannya juga begitu, perlu dirapikan, ya, perlu diomongkan. Lihat, semakin kreatif untuk mengemukakan, nilainya makin bagus, ya. Jadi nilainya berdasarkan kreativitasnya mahasiswa di dalam menyajikan ini. Boleh tanya dulu karena kita mungkin tidak bertemu. Bu, itu saya udah bisa dapat 100 belum? Karena kalau paper mungkin tidak sampai 100, tapi paling tidak bisa lolos sampai A belum? Boleh untuk diupdate, ya toh? Saya tinggal lihat sekilas terus, oh diperbaiki ini gitu. Nah, kita lihat tampilkan pustakanya di mana, Mas dan Mbak, ya terakhir. Itu di sini. Ya, ini ya. Ini nanti dihapus ya yang ini. Terus kita kok ada nomor dan seterusnya, enggak usah pikirkan dulu. Ini reference, ini insert bibliografi, tadi ada berapa? Punya Bu Hana, punya apa tadi yang tentang cosine ya, punya Suryaningsih. Begitu, dan tadi permintaannya pustakanya adalah apa? Ini tetap apa? Arial 10 ya. Jadi ini dicek apakah sudah Arial 10. Ini tetap menjorok begini, biarkan saja Arial 10. Ya. Oke, yang contoh tes ini sementara saya taruh langsung di WA supaya cepat teman-teman untuk ini template tes dan contoh tes. Contoh tes. Kemudian apa? Apalagi template-nya ini tidak di Evelyn begitu. Oke, jadi itu yang bisa saya bagikan. Sebelum kelas ditutup, mungkin ada pertanyaan kah, Mbak Fetria Silvianti? Belum, Bu. Bisa paham ya? Tevilia sudah out. Teresia, jelas enggak ini? Teresia? Jelas, Bu. Baik ya. Jadi saya tuh maunya teman-teman dapat A semua ya kan. Itu sebabnya progres selalu saya sampaikan supaya teman-teman bisa bagaimana nanti untuk mengajar geometri itu kok rutin abad 17, membawakannya ke anak-anak sekarang yang maunya pegang HP, yang nggak mau dengarkan kita kalau guru tidak bisa melihat di papan, yang bagaimana dan seterusnya. Ya, sementara geometri itu ada di sekeliling kita, tubuh kita pun sebagai representasi geometri. Bentuknya seperti kubus, ada yang seperti mengikuti bentuk telur muka kita gitu ya. Nah, jadi kalau geometri itu begitu lekat dengan diri kita sendiri, di sekeliling kita, kenapa tidak ada ahli geometri di Indonesia? Itu artinya berarti ada yang salah atau ada banyak yang tidak suka matematika, juga tidak suka geometri di Indonesia. Berarti ada yang salah ya. Ada yang salah dalam pembelajaran matematika di Indonesia.
karena banyak yang tidak suka. Ya, atau ahlinya juga belum ada. Kenapa? Apa yang disebut ahli? Yaitu ahli yang khusus geometri saja, profesor di bidang geometri, itu nggak ada. Bintangnya nggak ada. Padahal kita ini Indonesia banyak sekali ya, anak-anak bangsa pasti hebat-hebat itu banyak. Cuman berarti tidak mampu menggiringnya untuk mendapatkan yang terbaik. Semoga dengan pertemuan ini teman-teman bisa terinspirasi ya, bisa menikmati kuliah hari ini bagaimana berinovasi geometri yang sarang burung walet itu adalah inovasi tahun ini yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat dan kita perluas, kita insertkan di dalam pembelajaran sehingga saya bisa sampaikan nanti kepada Pak Danang, oh ada kegiatan pengabdian masyarakat yang diinsertkan dengan mata kuliah di pendidikan matematika, yaitu analisis geometri analitik, begitu ya. Pengabdiannya apa? Pengabdiannya kami yang melakukan, ya, tetapi pembelajarannya bisa dengan kegiatan geometri kali ini. Terima kasih. Ada yang komentar? Terakhir, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Apa ada yang menyampaikan tidak atau cukup, Bu? Gitu. Silakan, Mbak. Tidak, Bu Hana. Baik, berarti sudah cukup ya, Mbak Aura? Namanya baru terlihat sekali. Sudah cukup, Mbak Aura, pertemuan ini? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Senang bertemu. Semoga menikmati. Saya tunggu inovasinya, eksplorasinya di kegiatan geometri yang akan dikumpulkan pada 5 Desember di Evelyn ya. Oke, begitu. Mohon maaf kalau selama kuliah mungkin ada hal yang tidak baik, tapi harapan saya adalah mahasiswa menjadi guru-guru mendatang yang up to date, begitu ya, menjadi bisa menggiring ke siswa pada pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tuhan memberkati, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu.